Assalamualaikum Bu Reni. Apunten nggih, siang-siang begini saya ganggu waktunya. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa kok, lagi senggang juga. Ada apa nih? Kok tiba-tiba menghubungi saya? Ada yang mau dibicarakan? Iya ini Bu, saya ingin membahas tentang salah satu murid saya ini. Loh, memang muridnya Bu Eni kenapa? Jadi murid saya itu salah satu murid saya di kelas itu ada yang tidak bisa fokus Bu ketika diberikan tugas. Dia itu menjadi troublemaker di kelas. Jadi sebelum tugasnya selesai, dia itu selalu mengajak teman-temannya yang lain untuk bercerita. Dan hal ini juga berimbas kepada teman-temannya yang lain. Akhirnya teman-temannya yang lain itu juga tidak bisa melaksanakan tugasnya tepat waktu. Oh gitu. Jadi ini ada murid Bu Eni gitu ya, yang dia itu seperti kehilangan konsentrasinya gitu ya. Kemudian dia tidak mengerjakan pekerjaannya sampai akhir sehingga dia juga berpengaruh terhadap murid yang lain gitu ya Bu ya? Iya benar Bu Reni. Oke, nah kita kan ngobrolnya sebentar ini hari ini. Kira-kira Iya. dengan obrolan kita ini, Bu Eni ingin dapat apa? Atau harapannya apa gitu di obrolan kita kali ini? Di perbincangan kita kali ini nanti saya ingin mendapatkan solusi agar siswa saya tersebut itu bisa fokus saat diberikan tugas. Kemudian dia juga tidak mengganggu teman-temannya yang lain begitu Bu Reni? Oh gitu. Jadi Bu Eni ini ingin siswanya nanti atau muridnya nanti ini lebih fokus ya, sehingga nanti kan biar tidak mengganggu teman-temannya, begitu ya? Iya Oke. betul Bu Reni. Ya. Nah, Bu Eni, kalau kayak seperti itu, saya jadi ingin tahu, mungkin Bu Eni bisa menceritakan lebih detail tentang muridnya Bu Eni ini? Iya, jadi begini ya Bu Reni ya, siswa saya tersebut ketika saya memberikan penjelasan, sebenarnya dia juga memperhatikan. Ketika diberikan tugas, sebenarnya dia juga mengerti dan bisa mengerjakan tugas tersebut. Namun, sebelum tugasnya selesai, dia selalu mengajak teman-temannya untuk bercerita, bisa tentang pengalamannya, tentang masalah-masalahnya. Kemudian akhirnya kadang dia juga mengajak teman-temannya untuk membuat rencana kegiatan apa yang akan dia laksanakan setelah pulang sekolah. Jadi begitulah Bu Reni ceritanya seperti itu. Oh gitu. Berarti sebenarnya murid Bu Eni ini mampu ya, mampu. Tapi karena dia apa namanya susah konsentrasi, tidak fokus, sehingga malah sukanya bercerita dengan teman-temannya tentang pengalaman dan rencananya. Begitu ya Bu Eni ya? Iya, betul kayak gitulah Bu. Gitu. Nah sekarang saya jadi ingin bertanya nih, kira-kira Bu Eni akan melakukan apa sih untuk muridnya ini? Sepertinya saya nanti akan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Juga saya akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, Bu Reni. Wah, itu keren sekali loh, Bu. Jadi, Bu Eni akan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional atau yang biasanya disebut KSE itu ya. Kemudian juga Bu Eni akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Wah, keren sekali. Begitu ya, Bu Eni ya? Iya, Bu. Ya, kurang lebih seperti itulah Bu Reni nanti. Oh, keren sekali. Bu, lalu untuk KSE-nya sendiri ini kira-kira mengangkat yang bagian apa ya yang utamanya ya, Bu ya? Jadi untuk mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ini, saya terutama pada kesadaran diri dan manajemen diri, Bu Reni. Tuh. Kesadaran diri dan manajemen diri ya, Bu ya. Kira-kira kalau untuk kesadaran diri sendiri itu bagaimana contohnya? Jadi
Kalau menurut saya, untuk menumbuhkan kesadaran diri itu, saya akan membuat roda emosi. Kemudian, setiap pagi sebelum pembelajaran itu, saya akan meminta anak-anak untuk mengisi roda emosi itu sesuai dengan perasaan yang dia alami saat itu. Wah, keren sekali loh. Jadi kalau untuk kesadaran dirinya nanti Bu ini akan bikin roda emosi ya, nanti biar mereka yang mengisinya sesuai dengan perasaan mereka ya pada saat itu. Betul, Bu. Keren Iya. loh, keren. Lalu kalau untuk manajemen dirinya bagaimana? Manajemen diri? Uh, untuk kegiatan manajemen diri itu nanti saya akan melaksanakan. Jadi pada awal pembelajaran itu saya akan memberikan waktu kepada anak-anak untuk bercerita tentang pengalamannya hari ini atau hari kemarin. Kemudian teman-temannya dari satu kelas itu bisa memberikan tanggapan sehingga anak-anak tersebut dapat mendapatkan tempat untuk bercerita. Oh, keren sekali. Berarti kalau untuk manajemen dirinya, nanti Bu Eni akan membuat di pertemuan awalnya itu mereka untuk bercerita gitu ya, mengenai perasaan ataupun apa ya, pengalaman mereka gitu ya Bu ya. Keren sekali Iya. loh. Ya, Oke, kurang lebih Bu. seperti itulah, Bu Reni. Ya. Lalu tadi saya juga mendengar loh, kalau Bu Eni juga akan menerapkan atau menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Mungkin bisa diceritakan nih Bu, bagaimana itu? Iya, menurut saya nanti akan membuat keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Berarti nanti Bu Eni akan membuat keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi ya. Iya, Bu. Nah, Bu Eni, dari obrolan kita tadi, kalau boleh saya simpulkan nih ya, berarti untuk mengatasi problem atau masalahnya muridnya Bu Eni yang tadi kehilangan fokus karena tidak bisa menyelesaikan tugasnya sampai akhir dan lebih senang mungkin bercerita dengan temannya, begitu ya. Itu berarti ada dua hal ya Bu ya, kalau saya boleh menyimpulkan ya. Yang pertama Bu Eni akan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional atau yang kita sebut dengan KSE. Utamanya nih, kalau tidak salah tadi saya dengar juga bagian kesadaran diri dan manajemen diri. Kemudian yang kesadaran dirinya ini tadi Bu Eni mau buat tentang roda emosi sehingga anak-anak nanti bisa mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan perasaannya. Kemudian yang mengenai manajemen diri juga tadi, kalau saya tidak salah ingat, Bu Eni akan meminta siswanya Bu Eni atau muridnya untuk menceritakan pengalaman atau perasaannya di awal pembelajaran atau awal pertemuan. Kemudian yang kedua ini ya Bu Eni ya, tadi kalau tidak salah adalah menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Nah ini bisa melalui dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan alur segitiga restitusi. Begitu ya Bu ya? Betul sekali, Bu Reni. Ah, keren sekali. Bu, kira-kira menurut Ibu dari keduanya itu yang akan direalisasikan dalam waktu dekat yang mana ya Bu ya? Kalau menurut saya akan melakukan keduanya sekaligus, Bu. Jadi saya mulai besok akan membuat roda emosi, kemudian memberi anak kesempatan untuk bercerita sebelum kegiatan pembelajaran, juga membuat keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi. Wah, hebat loh, Bu ini bisa melakukan sekaligus ya ternyata nanti. Iyalah, Bu. Begitulah kira-kira nanti rencananya akan saya lakukan seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu Eni, siapa yang akan Bu Eni ajak atau yang dapat membantu Bu Eni untuk menjalankan langkah-langkah ini? Menurut saya, nanti yang dapat membantu saya dalam membuat roda emosi, kemudian melakukan kegiatan bercerita sebelum kegiatan pembelajaran, melaksanakan keyakinan kelas, juga segitiga restitusi adalah seluruh anggota kelas.
Jadi, ketika setiap anak telah menyadari nilai dan perannya di kelas, mereka akan berpartisipasi dalam pembentukan keyakinan kelas. Dan yang pasti mereka akan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Wah, seperti itu. Jadi, semua anggota kelas itu dilibatkan ya Bu Eni dalam langkah-langkah ini. Iya, Bu. Nah, kita ini sudah pada sesi akhir Ibu sepertinya. Kira-kira pada titik ini, Bu Eni sudah mendapatkan apa ini dari obrolan singkat kita ini? Jadi dari perbincangan ini saya sudah mendapatkan banyak sekali ya. Jadi untuk membuat anak lebih fokus saat mengerjakan tugas dan konsentrasinya agar tidak terpecah karena ingin jadi saya akan membuat roda emosi, kemudian melaksanakan kegiatan bercerita sebelum awal pembelajaran, kemudian saya juga akan melaksanakan keyakinan kelas dan juga melaksanakan segitiga restitusi. Baik, kapan nih kira-kira Bu Eni akan memulai menerapkannya? Sepertinya besok bisa saya mulai kok, Bu. Jadi mulai besok saya bisa membuat roda emosinya, kemudian saya akan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada sebelumnya, dan kemudian saya juga akan memberikan kesempatan anak untuk bercerita tentang pengalamannya sebelum memulai pembelajaran, dan juga saya akan melaksanakan segitiga restitusi pada anak yang kurang aktif tersebut. Wah, sepertinya obrolan kita ini menemukan titik temu ya untuk Bu Eni ya. Nah, jadi kita akan bertemu lagi nih Bu. Saya akan nagih Bu Eni setelah ini berhasil. Kira-kira nanti setelah diterapkan KSE-nya kita ketemu lagi ya Bu ya. Saya jadi penasaran gitu. Siap. Oke. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Reni ya. Iya, saya doakan. Kayaknya cukup ya Bu terima ya hari kasih. ini. Iya. Apa? Sepertinya Bu Eni juga masih ada kegiatan kemarin ceritanya katanya mau ada iya kegiatan. benar. Baik, tetap Lagi semangat ya banyak Bu Eni. kegiatan. Ya. Terima kasih Bu Rani. Iya, sama-sama loh.